Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak Minarti berharap adik-adik tetap sehat ya. Pada hari ini, Kakak Minarti akan bercerita tentang firman Tuhan yang menyenangkan untuk adik-adik. Baik adik-adik, sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Bagus sekali, harus siap dan tetap semangat ya. Pada hari ini, Kak Minarti akan bercerita renungan firman Tuhan yang berjudul Anugerah yang Tak Terhingga dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Nah, adik-adik, dalam pelayanan Tuhan Yesus, sangat banyak mujizat yang telah dilakukannya. Baik itu menyembuhkan orang yang sakit kusta, lumpuh, dan buta. Tuhan Yesus juga mampu membangkitkan orang mati, serta mukjizat lainnya. Nah, itu semua merupakan anugerah yang sangat besar bagi orang yang menerimanya. Karena setiap kita yang menerima anugerahnya tidak perlu membayar apapun kepada Tuhan Yesus untuk itu semua. Demikianlah apa yang disebut anugerah, yaitu sesuatu yang diterima dengan gratis sebagai pemberian dari Tuhan. Adik-adik, kita bisa bernafas, menghirup udara segar sepanjang hari, dan diberikan kesehatan sepanjang hari. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Lalu, apa itu anugerah yang tak terhingga? Nah, anugerah yang tak terhingga yaitu ketika Tuhan Yesus yang kudus dan suci mau turun datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Itulah anugerah yang tak terhitung harganya. Demikian juga ketika Tuhan mau memanggil orang berdosa untuk datang kepadanya, untuk beribadah maupun melayaninya. Seperti cerita firman Tuhan pada hari ini tentang bagaimana Matius, seorang pemungut cukai, dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam pandangan orang-orang zaman Tuhan Yesus, pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang kotor dan disamakan dengan orang berdosa. Karena biasanya para pemungut cukai juga melakukan pemerasan dan penipuan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memperkaya diri sendiri. Pekerjaan sebagai pemungut cukai membuat Matius mempunyai kedudukan juga keadaan ekonomi yang lebih baik. Mungkin ia merupakan salah satu dari sedikit orang Yahudi yang cukup kaya pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus lewat di depannya dan memanggilnya, tentu membuat Matius terkejut dan heran. Mendengar ajakan Tuhan Yesus bisa jadi merupakan sebuah hal yang mengganggu Matius saat itu. Siapa Tuhan Yesus? Mungkin Matius pernah mendengar tentang Tuhan Yesus yang bisa melakukan mukjizat. Hal yang mengganggu perasaan Matius saat itu, mungkin jika ia bersedia mengikuti Tuhan Yesus, ada banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Ia harus kehilangan pekerjaannya, dan mungkin juga dimusuhi oleh orang Romawi karena meninggalkan tanggung jawabnya. Namun ternyata tanpa bertanya-tanya, Matius meninggalkan apa yang sedang dikerjakannya dan pergi mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian Matius mengadakan perjamuan besar di rumahnya untuk Tuhan Yesus dan sejumlah besar pemungut cukai turut makan bersama. Kemudian orang Farisi serta ahli Taurat bersungut-sungut dan berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa.
supaya mereka bertobat. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan dari cerita ini, adik-adik, kita harus bersyukur dengan setiap anugerah yang kita terima. Sebab Tuhan memberikan anugerah gratis kepada kita dan tanpa harus membayarnya. Dari kisah tokoh Matius, kita belajar untuk berani mengorbankan kenyamanan kita demi memenuhi panggilan Tuhan sebagai anugerah yang luar biasa dan tak terhingga. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.